Selamat siang adik-adik semuanya. Sudah siap untuk beribadah pada siang hari ini di Sekolah Minggu Online GKA Trinitas. Nah adik-adik, seperti biasanya Loso mau ingatkan, sebelum kita beribadah, adik-adik harus apa? Harus menyingkirkan semua gangguan-gangguan terlebih dahulu. Yaitu apa? Mainannya disimpan, gamenya disimpan, TV-nya dimatikan. Kita berpakaian yang rapi, kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian, Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi adik-adik, kita naikkan pujian ini. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan memuji nama Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Loso Lucy akan pimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena siang hari ini Tuhan, kami boleh hadir kembali untuk beribadah bersama. Tuhan, kiranya keterbatasan kami ini bukan halangan bagi kami untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dari awal ibadah ini sampai dengan akhirnya. Engkau yang sertai kami, agar kami menjadi anak-anak yang bisa bertumbuh dalam Engkau melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau naikkan lagi satu pujian, di mana kita bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan selalu ada bagi kita, dan Tuhan juga telah memberikan nyawanya kepada kita. Yuk sama-sama kita naikkan satu pujian, Oh Sukacitaku. Boleh sambil bergerak ya adik-adik ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pom 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 pom. Ya, sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat.
adik-adik ya, Tuhan itu adalah sungai kehidupan kita. Karena begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita, kita juga bisa membalas semua kebaikan Tuhan itu dengan apa? Dengan kita bekerja untuk Tuhan adik-adik ya. Kerja untuk Tuhan itu seperti apa contohnya adik-adik? Banyak sekali ya. Kita dengan rajin mendengarkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga kita menerapkan kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita sudah bekerja untuk Tuhan ya adik-adik ya. Yuk sama-sama kita naikkan satu pujian lagi, kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri kepada Tuhan saudara. Tuhan selalu manis. Sekali lagi adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Nah adik-adik, itu tadi ya, kita harus bekerja untuk Tuhan. Tapi sebelum kita mau bekerja untuk Tuhan, tidak ada salahnya adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita belajar. Apa sih yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan mulai dari hari ini sampai seterusnya. Yuk kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lose Natania. Nah adik-adik, kita naikkan satu pujian terlebih dahulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat siang adik-adik. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar cerita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih pada hari ini Tuhan memberikan kami waktu supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga berkati Lause dan tolong Lause dalam persiapannya boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami dalam perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih membahas seorang raja yang dibahas minggu lalu. Oke. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak sih siapa yang raja kita bahas minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Gak usah tunggu nih. Tak tuk, tak tuk, tak tuk, tak tuk. Oke. Gak usah tahu kalian sudah menjawab di balik layar. Ya, betul sekali. Seorang raja yang sudah dibahas di minggu lalu adalah Raja Salomo. Wah, kalau minggu lalu kita mendengar betapa Raja Salomo itu berhikmat, hari ini kita membahas tentang Raja Salomo yang dikunjungi oleh ratu dari negeri Sheba. Waduh, senang ya adik-adik ya, seorang raja dengan segala kekayaannya. Oh ya adik-adik, Raja Salomo ini adalah raja yang sangat kaya. Kerajaannya itu sangat besar. Bahkan dikatakan Raja Salomo inilah yang membangun bait Allah yang termegah. Waduh. Bahkan adik-adik, saking bagusnya bait Allah itu, ada banyak orang-orang dari luar bertamu dan datang hanya untuk melihat bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo. Wah, kemegahannya, keindahannya, kemewahannya dibangun dengan detail yang bagus oleh Raja Salomo. Raja Salomo juga punya istana yang begitu megah. Bahkan adik-adik, dikatakan singgasananya, tempat duduknya Raja Salomo itu dilapisi emas. Adik-adik, bayangin ya, kita pakai emas itu paling cuma di anting, di cincin, di kalung. Raja Salomo tempat duduknya terbuat dari emas, dilapisi oleh emas. Wah, sungguh raja yang sangat kaya raya. Kalau kita nih ada di Surabaya, kita bisa melihat tempat-tempat yang memang wah ini elit nih, terkenal. Wah ini perumahan yang bagus, oh ini terkenal nih. Ini rumahnya bagus, rumahnya besar-besar. Terkenal adik-adik. Sama Raja Salomo dengan segala kekayaan dan kemegahannya, dia juga terkenal. Namanya tersiar di semua tempat pada waktu itu. Raja Salomo terkenal karena kekayaannya. Raja Salomo terkenal dengan kemegahannya. Raja Salomo dikenal atas hikmatnya. Jadi orang-orang itu pada ngomongin dia apa adik-adik? Hebat ya Raja Salomo itu. Wah, kerajaannya makmur, istananya megah, dan rajanya berhikmat. Waduh, seneng ya adik-adik, semua pemberitaan itu sampai menyebar. Bahkan ada satu orang ratu dari negeri yang namanya negeri Sheba. Wah, ini nih awalnya dari sini adik-adik. Jadi Ratu Sheba ini mendengar betapa namanya Raja Salomo ini dieluk-elukan, namanya diperbincangkan dan tersebar luas bahwa Raja Salomo itu sangat berhikmat, sangat kaya, sangat diberkati oleh Tuhan. Wah, ini nih adik-adik yang disebut Ratu Sheba. Bukankah aku seorang ratu di negeriku? Tapi aku lelah mendengar nama Salomo, Salomo, Salomo. Semua mengatakan dia kaya, dia berhikmat, kerajaannya megah. Bukankah semua yang kumiliki ini juga pantas untuk diperbincangkan? Bahkan di negeriku sendiri, lebih banyak orang membicarakan tentang Salomo daripada aku. Padahal aku adalah ratu di negeri Sheba ini. Kemegahan yang aku miliki seharusnya juga tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Salomo. Aku jadi ragu. Sungguhkah dia raja yang diberkati oleh Tuhan? Untuk memastikan itu semua,
Aku harus pergi ke Yerusalem. Aku akan melihat dan aku akan membuktikan. Sungguhkah Salomo sungguh-sungguh raja yang diberkati oleh Tuhan? Aku ingin melihat kemegahannya. Apakah benar yang mereka katakan tentang Salomo? Sehingga mereka melupakan aku sebagai ratu di negeriku sendiri. Aku akan pergi, aku akan membawakan dia emas, permata, bahkan juga kayu-kayu yang berkualitas tinggi. Sehingga dia tahu betapa kayanya negeri Sheba ini. Dan betapa aku juga berhak untuk disetarakan dengan dia. Aku akan mengurus semuanya dan pergi ke Yerusalem. Nah adik-adik, itu dia tadi Ratu Sheba. Nah adik-adik, akhirnya Ratu Sheba pergi ke Yerusalem untuk mengetahui apakah benar Raja Salomo yang didengar dia itu sungguh-sungguh seperti itu. Wah, Ratu Sheba kaget adik-adik. Baru Ratu Sheba itu sudah sampai di gerbangnya aja, di pintu gerbangnya Yerusalem, dia melihat, ya ampun, negeri ini ya bagus, bersih, orangnya ramah. Petugas-petugas yang jaga-jaga pintu juga bersikap baik dan sopan. Wah, kaget adik-adik. Kenapa di sini tidak ada yang berkata-kata dengan kata-kata yang kasar? Wah, tidak cukup sampai di situ adik-adik. Ketika Ratu Sheba lewat di bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, Ratu Sheba itu sampai bengong, dia lihat. Akhirnya dia tanya sama orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Gedung apa ini? Kenapa gedungnya bagus seperti ini? Wah, semua orang-orang di sana sudah tahu adik-adik, termasuk juga pelayan-pelayannya sudah bertanya-tanya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa, oh Ratu, ini adalah gedung bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Waduh, makin kaget adik-adik. Ratu Sheba yang tadinya merasa ragu bahwa Raja Salomo adalah raja yang hebat dan terkenal akan kemegahannya, sudah mulai mikir, wah ternyata benar nih, kayaknya udah benar nih. Raja Salomo ini benar-benar raja yang kaya, raja yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, sampai di satu titik Ratu Sheba sampai ke istananya Raja Salomo. Wah adik-adik, kalau langsung bayangkan Ratu Sheba ini tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah Ratu Sheba ini masuk ke istananya Raja Salomo, waduh dia semakin terkaget-kaget. Dia kagum dengan segala pelayanannya. Pelayannya Raja Salomo sopan-sopan, baik-baik. Bahkan melihat kemegahan dari istananya Raja Salomo membuat Ratu Sheba benar-benar merasa bahwa ya benar isu yang saya dengar, berita yang sudah disampaikan kepada saya tentang kemegahannya Raja Salomo sungguh-sungguh terbukti bahwa Raja Salomo adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Wah adik-adik, tapi Ratu Sheba adik-adik tidak hanya melihat kemegahannya saja. Ratu Sheba juga mendengar berita tentang hikmatnya Raja Salomo yang luar biasa. Wah adik-adik, Ratu Sheba jadi memikirkan sebuah teka-teki. Oke, nanti nih waktu makan aku akan memberikan teka-teki kepada Raja Salomo. Apakah Raja Salomo bisa menjawab teka-tekiku? Wah, waktu makan adik-adik, alat makannya aja, piring sama gelasnya loh adik-adik, dilapisi oleh emas. Akhirnya Ratu Sheba dan juga Raja Salomo saling bercakap-cakap ketika mereka makan. Mereka ngobrol
Dan Raja Salomo bisa menjawab semua teka-teki yang sudah diberikan oleh Ratu Syeba. Wah, Ratu Syeba pulang dengan senang hati. Sebelum dia pulang adik-adik, dia memberikan emas, permata, bahkan juga perhiasan-perhiasan dan barang-barang berharga sebagai oleh-oleh untuk Raja Salomo. Karena dia tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang diberkati oleh Allah. Raja Salomo menunjukkan kemuliaan yang dia dapatkan ini adalah hanyalah berkat yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Sehingga Ratu Syeba sampai bilang, terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan mendudukkan kamu sebagai raja atas Israel. Ratu Syeba juga mengatakan bahwa terpujilah Tuhan Allahmu. Wah, adik-adik, Ratu Syeba ini bukan orang yang percaya kepada Allah. Jadi tapi ketika dia melihat bahwa Salomo sungguh-sungguh diberkati, Salomo sungguh-sungguh dipakai oleh Allah untuk menjadi pemimpin Israel, Ratu Syeba juga memuji Allah. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Hari ini kita mengerti bahwa Allah itu sanggup memberikan berkat. Dan hanya Allah saja sumber berkat yang sejati. Mungkin banyak orang yang menerima berkat lebih banyak daripada kita. Tapi ingat, sumber berkat kita adalah Allah sendiri. Jika kita sudah menerima berkat dari Allah, berkat itu macam-macam adik-adik. Bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa mobil, rumah. Tapi ketika kita punya hikmat, ketika kita punya kepintaran, kita punya hidup yang sopan, kita dimampukan punya keluarga yang hangat, keluarga yang takut dan cinta akan Tuhan, itu juga berkat adik-adik. Kesehatan yang kita miliki itu pun berkat yang Tuhan berikan. Jadi ayo kita sama-sama menunjukkan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga mereka yang belum percaya boleh memuji dan memuliakan Tuhan seperti Ratu Syeba ketika melihat kemegahan, hikmat dan juga pimpinan yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Yuk adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 10 ayat 22. Oke ya, Amsal 10 ayat 22. Yuk adik-adik, kita akan hafalkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 bunyinya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita sekolah minggu hari ini. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bersyukur atas berkat Tuhan, dan membagikan berkat itu pada orang lain. Sehingga mereka juga boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan cerita tentang Ratu Syeba yang mengunjungi Raja Salomo. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan juga memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan seperti Tuhan memberkati Raja Salomo. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur dan kami boleh membagikan berkat yang kami terima kepada mereka, teman-teman kami yang belum percaya. Kami rindu ya Tuhan, mereka juga boleh memuji, memuliakan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memberkati kami, sama seperti Ratu Syeba yang juga memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakai kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di segala tempat. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami
Kami menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Ratu Sheba mengunjungi Raja Salomo, ya kan? Nah, sekarang mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik yang kita beri kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita naikkan satu pujian persembahan kami. Pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi adik-adik kita naikkan pujian. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari sama-sama adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Sekarang Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau kiranya menerima segala persembahan kami Tuhan, bolehlah dipakai untuk melayani kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Sekarang kami serahkan kegiatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih. Doa berkat oleh Pendeta Ruslan Christian. Anak-anak sekalian, bersyukur hari ini kalian sudah mengikuti ibadah sekolah minggu, sudah mendengar firman Tuhan. Mengajarkan apa anak-anak? Bersyukur atas berkat Tuhan. Ya, jadi jangan suka ngomel, mengeluh, kok ndak bisa pergi ke mall, ndak bisa ini itu, ngomel. Nah jangan, tapi apa? Bersyukur. Bersyukur apa? Karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kalian beserta keluarga, diberi makan, diberi kesehatan, tapi yang terutama Tuhan menyediakan jalan keselamatan masuk sorga, ya. Nah, Pak Ruslan akan menyampaikan berkat untuk anak-anak sekalian, semuanya masuk dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan,
bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Nah adik-adik, pada tanggal 8 September kemarin ada teman kita yang berulang tahun, yaitu Tara Jovelin. Selamat ulang tahun Jovelin. Yuk adik-adik kita naikkan pujian selamat ulang tahun untuk teman kita Jovelin. Sama-sama ya, yuk kita naikkan pujiannya. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepadamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Jovelin, selamat ulang tahun. Padamu Jovelin, selamat ulang tahun. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada siang hari ini. Jangan lupa minggu depan untuk kembali beribadah di Sekolah Minggu Online GKA Trinitas. Yuk sama-sama kita tutup ibadah kita pada siang hari ini dengan lagu Oh Sukacitaku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah.